Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 27 Maret 2026. Saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan melalui sebuah tema, yaitu hidup yang berbuah. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini pun juga Tuhan senantiasa menolong kami dalam laku hidup kami dengan menyatakan firman-Mu kepada setiap kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang menuntun dan menolong kami di dalam kami merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami, berkatilah kami, supaya Roh-Mu yang kudus itulah yang boleh memampukan kami, bukan hanya untuk mendengarkan dan merenungkan, tetapi memampukan kami untuk menghidupinya dan melakukannya dalam keseharian kami. Kami serahkan ya Tuhan, perenungan kami saat ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini akan kita baca dari surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 26. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melakukannya. Hosiana. Amin. Kita sering mengatakan bahwa kita itu hidup cuma sekali, gitu ya. Tetapi pada akhir-akhir ini atau belakangan ini, kalimat itu atau cara berpikir itu diberikan bantahan atau dibantah oleh beberapa orang. Bantahannya menarik, karena mereka mengatakan bahwa, kita itu hidup bukan sekali. Kita matinya sekali, tetapi hidupnya setiap hari. Mati sekali, tapi hidup setiap hari. Jadi nggak cuma sekali hidupnya, tetapi setiap hari. Perubahan cara pandang ini mengajak kita untuk melihat bahwa kalau dulu kita bicara soal hidup sekali, maka seolah-olah bahwa hidup kita itu sempit, hidup kita terbatas, hidup kita itu singkat dan lain sebagainya. Tetapi ketika dimaknai sebagai matinya yang sekali, tetapi hidupnya setiap hari, berarti kita mau diajak untuk melihat bahwa setiap hari kita itu harus kita berikan hidup. Atau dalam artian bahwa kita harus hidup itu, kita ada dengan kesadaran kita itu setiap hari. Setiap hari dimaknai, setiap hari direfleksikan, dan lain sebagainya. Bahkan, kalau kita mengatakan bahwa kita hidup setiap hari, berarti di setiap hari itu harus ada buah yang kita hasilkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca dalam surat Filipi atau surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Paulus mengatakan sebuah kalimat yang ikonik. Kita semua, hampir sebagian besar orang Kristen menghafal ini dengan mengatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi yang menarik adalah kemudian di bawahnya. Ketika kemudian Paulus mengatakan bahwa lalu mau dipilih yang mana? Mati karena ia akan bersama dengan Kristus atau harus hidup? Paulus mengatakan bahwa aku tidak tahu. Tetapi yang aku tahu adalah di ayat yang sebelumnya, kalaupun aku hidup, maka hidupku harus berbuah atau memberi buah atau menghasilkan buah. Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah refleksi yang serius bagi kita. Seringkali kita hidup, kita hanya menjalankan sebuah rutinitas.
kemarin ngapain dari pagi, siang, sore, malam ya. Kita hanya ulang terus, kita hanya lakukan rutinitas itu tanpa kemudian ada sesuatu hal yang kita maknai atau bahkan tanpa kesadaran itu kita lakukan. Jadi seperti sudah autopilot kita melakukan kegiatan sehari-hari. Tetapi dari teks ini dan dari tadi soal ide di awal tentang kita hidup setiap hari, kita mau diajak untuk, ayo selama kita masih hidup, kita harus meneladan Paulus. Meneladan seperti apa? Meneladan bahwa hidup kita harus menghasilkan buah. Buah seperti apa? Kita semua tahu bahwa buah yang dikehendaki oleh Allah, buah yang dikehendaki oleh Kristus adalah buah-buah kebaikan dan buah kebajikan. Oleh karena itu, menjadi sesuatu yang harus kita hasilkan. Kebaikan, kebajikan bukan sesuatu yang bisa kita tawar, tetapi menjadi sebuah keharusan yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita masih hidup. Jadi selama kita masih hidup, jangan pernah mengatakan bahwa saya hidup ya sudahlah untuk senang-senang saja. Saya hidup ya sudahlah saya nikmati saja karena hidup saya cuma sekali. No. Kita bukan hidup sekali, tetapi kita hidup setiap hari. Dan Paulus mengatakan hidup harus memberi buah. Berarti setiap hari buah itu harus kita hasilkan dan kita nyatakan. Karena kita hidup bersama dan untuk Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita menyatakan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Tetapi seringkali kami tidak memaknai hari-hari kami. Kami hanya melakukan sebuah rutinitas yang tidak pernah kami maknai dan tidak pernah kami refleksikan. Hasilnya, kami pun juga hidup dengan tidak memberi buah. Tetapi saat ini, Engkau mengingatkan kami melalui Rasul Paulus, bagaimana tentang komitmennya ketika ia masih hidup, maka ia berkomitmen untuk selalu menghasilkan buah. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar tentang bagaimana kami hidup yang terus menghasilkan buah. Ketika kami hidup setiap hari, maka kami pun akan belajar untuk setiap hari senantiasa menghasilkan buah-buah kebajikan seperti yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami ya Tuhan, dan kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami. Kami saat ini mau menyerahkan segala syafaat kami dalam pergumulan-pergumulan yang kami miliki, di dalam pergumulan yang kami rasakan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, kami mohon kekuatan, dan kami mohon tuntunan-Mu di dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah pergumulan kami. Ketika kami harus memilih pilihan-pilihan yang sulit, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Ketika kami harus berjuang dengan pergumulan yang berat, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan yang senantiasa memberikan kedamaian atas kami. Dan secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang juga sedang berjuang dengan kondisi kesehatan mereka, baik oleh karena usia maupun juga oleh karena sakit tertentu yang saat ini sedang mereka rasakan. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subardi, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauribu, Ibu Sarti Putih Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntati, Anak Glorius Fariski, Ibu Indira Puspasari, Ibu Purwo Sudarmo, Bapak Edward Simatupang, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Cokotriono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Ernita Nasib, Bapak Hadi Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Ibu Tia Kunto, Anak Nasya Alana Putri, Ibu Ramijo, dan juga segenap saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang hadir dalam pergumulan mereka saat ini, dan kiranya Tuhan memberkati setiap proses pengobatan dan pemulihan yang saat ini sedang mereka kerjakan dan upayakan. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami, dan kami juga menyerahkan setiap penghayatan kami akan masa Prapaskah ini. Kiranya kami pun juga boleh memaknai setiap perjuangan dan pengorbanan-Mu, serta teladan yang Tuhan beri setiap hari dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami berdoa. Amin.